Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ida Farida CHMPD selaku dosen pengampu mata kuliah Evaluasi Pembelajaran Kimia. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 4 anggota kelompok, yaitu ada Admina Farhah Anwar dengan NIM 12120800005. Lalu ada Linda Sri Wahyuni dengan NIM 12120808060. Lalu ada Nisa Putri Utami dengan NIM 12120808086 dan ada Oktaviani Nanda Rahayu dengan NIM 12120809092. Di sini kami akan menampilkan atau menjelaskan mengenai LKS non-eksperimen yang telah kami buat. Nah, di sini ada mata pelajarannya, yaitu mata pelajaran kimia dengan materi korosi. Di sini kelas atau semesternya ada kelas 12, semester ganjil. Terus jenis LKS-nya di sini ada LKS non-eksperimen dan waktunya 60 menit. Lalu ada kompetensi intinya dengan KI 3. Yang pertama itu memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Lalu yang selanjutnya ada KI 4, di mana KI 4 ini adalah mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Yang selanjutnya di sini ada kompetensi dasarnya. Yang pertama, kompetensi dasar 3.5, di mana kompetensi dasar ini adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi dan cara mengatasinya. Lalu indikator pencapaian dari kompetensi ini adalah 3.51, yaitu menguraikan proses korosi yang melibatkan reaksi redoks dan faktor-faktor penyebab terjadinya korosi. Lalu 3.5.2 menjelaskan upaya pencegahan dan mengatasi terjadinya korosi. Lalu kompetensi dasar yang selanjutnya itu 4.5, di mana KD-nya ini adalah mengajukan gagasan untuk mencegah dan mengatasi terjadinya korosi dengan indikator pencapaiannya yaitu mengajukan gagasan untuk mencegah dan mengatasi terjadinya korosi. Lalu adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, itu siswa dapat menguraikan proses korosi yang melibatkan reaksi redoks dan faktor-faktor penyebab terjadinya korosi, gambar, dan wacana yang diberikan dengan tepat. Lalu siswa dapat menjelaskan upaya pencegahan dan mengatasi terjadinya korosi dengan tepat. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu siswa dapat mengajukan gagasan untuk mencegah dan mengatasi terjadinya korosi dengan tepat. Yang pertama, ini ada tahap mengamati, di mana tahap mengamati ini ada bacalah wacana berikut dan amati gambar yang disajikan. Nah, terdapat gambar korosi yang disajikan, lalu isi wacananya adalah, pernahkah kalian melihat warna pagar rumah yang berubah warna dan tidak berkilau karena sudah berkarat? Besi yang berkarat dapat terjadi karena adanya interaksi dengan lingkungan. Fenomena ini terjadi karena adanya reaksi redoks antara besi, oksigen di udara, dan air. Proses korosi ini dapat terjadi pada berbagai objek yang terbuat dari besi, mulai dari struktur bangunan hingga kendaraan dan peralatan industri. Fenomena ini dimulai ketika besi terpapar oleh kelembaban dan udara yang mengandung oksigen. Oksigen dalam udara bereaksi dengan besi dan membentuk senyawa oksida yang biasa kita sebut sebagai karat. Reaksi redoks pada besi ini melibatkan transfer elektron dan mengalami oksidasi, sedangkan oksigen menerima elektron dan mengalami reduksi. Lalu, fenomena korosi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah tingkat kelembaban udara. Untuk mengatasi fenomena ini, banyak sekali yang dapat kita lakukan, salah satunya adalah melapisi besi dengan menggunakan cat. Lalu yang selanjutnya ada tahap menanya, di mana yang kami sajikan itu yang pertama, ada berdasarkan wacana di atas, buatlah 3 pertanyaan yang berkaitan dengan fenomena di atas. Lalu yang selanjutnya ada tahap mengumpulkan data yang akan disampaikan oleh Okta. Kepada Okta dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Nisa. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk bagian mengumpulkan data. Di sini ada data,
ada 5 gambar, yaitu gambar paku yang dicelupkan pada berbagai pelarut ya, berbagai pelarut. Yang pertama itu pada gambar 1 ada terhadap minyak tanah, yang kedua pada air, yang ketiga itu air yang dididihkan, yang keempat air biasa, yang kelima itu ada air garam. Nah, berdasarkan data di atas, jawablah pertanyaan di bawah ini. Untuk pertanyaan nomor 1, paku yang mengalami korosi paling cepat dan paling lambat berturut-turut adalah. Untuk pertanyaan nomor 2, faktor apa yang dapat menyebabkan hal tersebut dapat terjadi? Untuk pertanyaan nomor 3, buatlah kesimpulan dari data tersebut. Yang selanjutnya itu ada mengasosiasi, bacalah buku bacaan atau sumber lainnya yang berkaitan dengan materi ikatan kimia, mohon maaf, materi korosi, untuk menjawab pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, berdasarkan data yang diperoleh, apa yang menyebabkan korosi pada besi dan bagaimana reaksi redoks terlibat dalam proses tersebut. Nomor 2, mengapa air dan udara memiliki peran penting dalam proses korosi pada besi yang melibatkan reaksi redoks. Pertanyaan nomor 3, bagaimana perubahan bilangan oksidasi pada besi selama proses terjadinya reaksi redoks. Pertanyaan nomor 4, apa dampak reaksi redoks yang terjadi pada korosi besi terhadap kekuatan dan daya tahan besi tersebut. Dan pertanyaan yang terakhir, bagaimana perubahan bilangan oksidasi pada besi terjadi selama proses korosi. Selanjutnya itu ada tahap mengkomunikasikan. Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh dari hasil diskusi bersama kelompokmu, presentasikanlah di depan kelas. Mungkin cukup sekian. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Okta yang telah menjelaskan dari isi LKS-nya. Yang selanjutnya ada rubrik penilaian lembar kerja siswa atau rubrik LKS yang akan dijelaskan oleh Linda. Kepada Linda dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini ada rubrik penilaian lembar kerja siswa atau LKS. Yang dinilai di sini ada 4 aspek. Aspek yang pertama yaitu ketepatan jadwal pengumpulan dengan skor maksimal 20. Yang kedua, kelengkapan dan sistematika isi LKS dengan skor maksimal 35. Lalu yang ketiga ada ketepatan hasil lembar kerja siswa dengan skor maksimal 30 dan yang terakhir ada kerapihan dengan skor maksimal 15 sehingga jumlah skor maksimumnya 100. Pada aspek pertama yaitu ketepatan jadwal pengumpulan, jika siswa pengumpulan tepat waktu, maka skornya yang didapat adalah 20. Jika pengumpulan terlambat 1 hari, skor yang didapat 10 dan jika terlambat lebih dari 1 hari, skor yang didapat 5. Lalu pada aspek kedua yaitu kelengkapan sistematika isi LKS. Jika pekerjaan siswa terstruktur dan menggunakan lebih dari 3 referensi, maka skornya 35. Jika pekerjaan siswa terstruktur dan hanya menggunakan 2 referensi, maka skornya 20. Dan jika pekerjaan siswa terstruktur dan menggunakan 1 referensi saja, maka skornya 10. Lalu aspek yang ketiga yaitu ketepatan hasil lembar kerja siswa. Jika hasil pekerjaan siswa sesuai dengan indikator yang diharapkan, maka skor yang dihasilkan adalah 30. Jika hasil pekerjaan siswa kurang sesuai dengan indikator yang diharapkan, maka skornya 20. Dan jika hasil pekerjaan siswa tidak sesuai dengan indikator yang diharapkan, maka skornya hanya 10. Lalu aspek yang terakhir yaitu kerapihan. Jika hasil pekerjaan siswa rapi dan terbaca dengan jelas, maka skornya 15. Dan jika hasil pekerjaan siswa tidak rapi dan kurang terbaca dengan jelas, maka skornya hanya 10. Lalu selanjutnya ada rubrik penilaian menanya. Di sini pertanyaannya yaitu buatlah 3 pertanyaan dari wacana di atas. Nah, kriterianya siswa akan mendapatkan nilai 0 jika tidak menjawab pertanyaan, akan mendapat nilai 1 jika menjawab rumusan masalah tetapi tidak tepat, akan menghasilkan skor 3 jika menjawab 1 rumusan masalah dengan benar, dan akan menghasilkan skor 5 jika siswa menjawab 2 rumusan dengan benar. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke. Baik, terima kasih kepada Linda yang telah menjelaskan mengenai rubrik penilaiannya. Yang selanjutnya rubrik penilaian akan dijelaskan oleh admin. Kepada admin dipersilakan. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu rubrik penilaian mengumpulkan data. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu paku yang mengalami korosi paling cepat dan paling lambat berturut-turut adalah.
Dan jawaban hipotesis yang telah kita buat di sini ada 4, yaitu urutan yang paling pertama mengalami korosi adalah paku yang dicelupkan ke air garam, lalu paku yang dicelupkan ke air yang dididihkan, yang ketiga paku yang dimasukkan ke dalam air, dan yang terakhir paku yang dimasukkan ke dalam minyak. Untuk skornya, skor maksimalnya 5 dan skor minimalnya 0. Yang selanjutnya, pertanyaan yang kedua yaitu faktor apa yang dapat menyebabkan hal tersebut dapat terjadi. Skor yang didapatnya juga sama seperti tadi, skor maksimalnya 5 dan skor minimalnya 0. Untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu buatlah kesimpulan dari data tersebut dengan skor maksimal sama seperti yang tadi yaitu 5. Untuk selanjutnya yaitu rubrik penilaian mengasosiasi. Soal pertama, berdasarkan data yang telah diperoleh, apa yang menyebabkan korosi pada besi dan bagaimana reaksi redoks terlibat dalam proses tersebut. Skor maksimalnya yaitu 5. Dengan kriteria penilaian, skor 0 jika siswa tidak menjawab pertanyaan, skor 3 jika siswa menjawab pertanyaan tetapi tidak sesuai dengan teori, skor 5 jika siswa menjawab pertanyaan dengan benar dan jawaban sesuai dengan teori. Untuk soal yang selanjutnya, mengapa air dan udara memiliki peran penting dalam proses korosi pada besi yang melibatkan reaksi redoks? Untuk skor maksimalnya 5. Skor 0 jika siswa tidak menjawab pertanyaan, skor 3 jika siswa menjawab pertanyaan tetapi tidak sesuai dengan teori, skor 5 jika siswa menjawab pertanyaan dengan benar dan jawaban sesuai dengan teori. Untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana perubahan bilangan oksidasi pada besi selama proses terjadinya reaksi redoks? Skor 0 jika siswa tidak menjawab pertanyaan, skor 3 jika siswa menjawab pertanyaan tetapi tidak sesuai dengan teori, skor 5 jika siswa menjawab pertanyaan dengan benar dan jawaban sesuai dengan teori. Untuk pertanyaan yang kelima, apa dampak reaksi redoks yang terjadi apabila pada korosi besi terhadap kekuatan dan daya tahan besi tersebut? Skor 0 jika siswa tidak menjawab pertanyaan, skor 3 jika siswa menjawab pertanyaan tetapi tidak sesuai dengan teori, dan skor 5 jika siswa menjawab pertanyaan dengan benar dan jawaban sesuai dengan teori. Untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana perubahan bilangan oksidasi pada besi terjadi selama proses korosi? Skor 0 jika siswa tidak menjawab pertanyaan, skor 3 jika siswa menjawab pertanyaan tetapi tidak sesuai dengan teori, dan skor 5 jika siswa menjawab pertanyaan dengan benar dan jawaban sesuai dengan teori. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada admin yang telah menjelaskan dari isi rubriknya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.